Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita ingin mengambil pelajaran dari salah satu cerita, di mana cerita ini memberikan kesan yang sangat luar biasa, memberikan pelajaran yang sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Cerita ini adalah cerita yang pernah terjadi pada salah seorang nabi yang kita kenal dengan Nabi Musa Salatullah alaih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam pernah berbisik atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi dari dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentang Allah yang menciptakan makhluk di muka bumi ini, khususnya kita umat manusia. Allah pula yang menanggung segala kebutuhan mereka tatkala mereka ada di muka bumi sebagai khalifah fil ardh yang bertugas untuk membangun bumi ini sesuai dengan kemaslahatannya. Nabi Musa merasa heran, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia di muka bumi ini, kemudian Allah didik mereka, Allah ajarkan mereka, dan Allah pula memenuhi segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia sebagai khalifah fil ardh di muka bumi. Kemudian pada akhirnya ada sebagian yang Allah tempatkan manusia itu di surganya, dan sebagian yang lain Allah tempatkan di nerakanya. Maka yang menjadi hal mengagumkan, mengherankan bagi Nabi Musa adalah mengapa setelah manusia ini diciptakan, diberikan pendidikan melalui wahyu Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dipenuhi berbagai kebutuhan sebagai pemenuhan hidup selama masih berada di dunia, kemudian Allah ambil sebagian dari mereka itu ditempatkan pada tempat yang terbaik, yakni di surganya Allah, kemudian sebagian yang lain Allah tempatkan pada tempat yang tidak baik, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar Nabi Musa sebagaimana tersebut. Allah tidak kemudian langsung menjawab, tetapi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk bercocok tanam. Bercocok tanam di kebun, kemudian merawat tanaman-tanaman yang telah ditanam oleh Nabi Musa. Mendengar perintah demikian, Nabi Musa bergegas untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa bercocok tanam, kemudian Nabi Musa juga merawat tanaman tersebut, mengairi dengan air, menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah waktu panen,
Sebagaimana para petani yang lain, Nabi Musa memanen tanaman-tanamannya, kemudian diambillah hasil panen tersebut oleh Nabi Musa alaihi salam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah proses menanamnya Nabi Musa sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, apakah engkau tidak meninggalkan sesuatu dari hasil panen?" Firman Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, tidak aku tinggalkan apapun dari hasil panenku kecuali yang tidak baik, kecuali yang rusak." Jawaban dari Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban atas pertanyaan Nabi Musa di awal tentang keheranannya, mengapa Allah menciptakan manusia, kemudian Allah tempatkan sebagian di tempat yang baik, yang sangat istimewa, yakni surganya Allah, kemudian sebagian yang lain ditempatkan di nerakanya Allah. Jawaban Allah adalah, begitu halnya dengan saya yang menciptakan makhluk di muka bumi ini, khususnya manusia, dan saya pula yang mendidik mereka, memberikan pengertian melalui wahyu yang diajarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang menerima pesan-pesan takwa pada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, ternyata tidak semua menerimanya, tidak semua mendapatkan hidayah dari tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga para ulama yang mewarisi keilmuan mereka. Ada sebagian yang tidak menangkap pesan-pesan tersebut, sehingga aktivitas mereka, keyakinan mereka yang seharusnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya menjalankan segala yang telah diperintahkan di dalam wahyu yang telah Allah turunkan berupa Al-Qur'an, tidak ditangkap dengan baik, sehingga mereka tersesat, bahkan sesat menyesatkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita telah membahas panjang lebar bahwa berbagai keutamaan ada di bulan Ramadan. Allah juga telah mengajarkan bagaimana keistimewaan bulan Ramadan melalui pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu pula dengan Al-Hadis yang kemudian juga dijabarkan oleh para ulama. Berapa besar yang bisa kita cerna dan kita ambil pelajaran dari makna pesan-pesan tersebut sehingga mampu kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan secara maksimal sebagaimana ketentuan dan ketetapan yang telah tercantum di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, atau kita termasuk dari manusia yang lain, sebagian manusia yang tidak mampu menangkap pesan-pesan baik yang telah diajarkan oleh syariah Islam. Maka kesimpulan dari cerita ini adalah ada sebagian dari kita yang insya Allah dengan ibadahnya secara iman dan ihtisaban mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini tergolong pada orang-orang yang beruntung karena mampu menangkap pesan moral, pesan ideal, ketentuan dan ketetapan yang telah ada di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari,
terlebih-lebih pada bulan Ramadan kali ini. Dan ada pula sebagian manusia yang lain yang tidak bisa menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat oleh Nabi Musa dari hasil panennya, dan kita tidak tergolong orang-orang yang lalai, yang tidak bisa bahkan tidak mampu menangkap pesan-pesan moral yang telah diajarkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis, sebagaimana penjabaran-penjabaran yang telah kita terima dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, ataupun dari kiai-kiai kita selama ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan singkat dari dialog antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anekdot ini semoga dapat memberikan pencerahan, memberikan motivasi kepada kita semuanya, khususnya kepada pribadi saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.